Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama agar kita menjadi pada kesempatan siang hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berkenan mengijabahi doa kita semua. Pernah dengar seorang ustaz melakukan pelecehan seksual? Pernah dengar seorang kiai melakukan pelecehan seksual? Ulama juga, pejabat juga, guru agama juga, guru olahraga juga, orang biasa juga pernah melakukan pelecehan seksual. Artinya orang itu kan tidak cukup hanya berilmu. Orang yang disebut ustaz yang melakukan pelecehan seksual tentunya dia berilmu kan? Dulu ada satu kabar, ada seorang ustaznya itu di pondok tahfidz Quran. Pernah dengar di daerah Jawa Barat waktu itu. Di daerah Jawa Timur juga ya, di luar Jawa juga ada. Artinya kalau seseorang itu mengamalkan ilmunya, maka insya Allah tidak akan terjadi pelecehan penyimpangan dari ilmu. Tapi karena ilmu tidak diamalkan, maka jadi banyak penyelewengan. Salah siapa? Saya contohkan. Anda sering tahu, paham, meyakini bahwa kebersihan itu akan menyebabkan menjadi perantara kita sehat. Benar? Benar kan? Kalau di dalam agama dikenal ada satu kaidah an-nadzafatu. Tapi Anda pernah kan ada kotoran yang mengganggu tapi tidak ada bersihkan? Pernah? Pernah? Pernah. Oke, Anda pernah kan mengetahui bahwasannya satu perbuatan tertentu itu dosa tapi tetap dilakukan? Pernah kan? Pernah. Hampir semua orang pernah melakukannya, mungkin kecuali Rasulullah Muhammad SAW yang tidak pernah melakukan dosa. Kalau kita itu sama saja, pasti pernah melakukan dosa. Hanya saja perbedaannya mungkin Anda langsung bertobat, langsung mohon ampun kepada Allah jadi orang baik. Orang yang lain ada mungkin yang nggak tobat-tobat sampai bertahun-tahun, ilmunya mengatakan sholat 5 waktu itu wajib, tapi juga tidak sholat sampai bertahun-tahun. Ada orang yang seperti itu. Padahal sederhana sekali, amalkan ilmu. Jadi orang itu tidak cukup hanya berilmu, tapi ilmu harus diamalkan. Manusia, diri kita ini semuanya ada 5 dimensi dalam diri. Yang saya maksud 5 dimensi itu ada yang tahu apa saja? Oke, saya pancing. Ada jiwa, terus ada apa lagi? Raga. Jiwa ya Mas ya. Jiwa ini jiwa. Ada raga ini. Akal. Bagus. Nafas. Nyawa atau ruh ya. Ya siap ini. Nafas jiwa itu. Ruh nyawa.
Yang satu apa? Jadi raga, kalau saya urut ya dari kiri ya, dari kiri. Bayangkan kiri Anda, raga, nafas, tengah-tengah hati, kanan sedikit akal, paling kanan itu. Oke, apa saja? Mulai dari paling kiri. Raga, nafas atau jiwa ya, bukan nafas. Tengah hati, kanan dikit akal, terakhir ruh. Oke, hati oleh Rasulullah SAW. Hati itu tempat pertempuran. Kalau hati ini yang menang kebaikan, maka semuanya jadi baik. Tapi kalau yang menang kejahatan, jadi jahat juga orang. Hati kok tempat perperangan, itu perperangan apa kira-kira? Coba bayangkan dari kiri sampai kanan. Nafas itu biasanya ngajak banyak yang jelek-jelek. Akal itu ngajak yang baik. Super baik lagi itu ada namanya ruh. Ruh itu di dalamnya ada fitrah. Yang dulu di fitrah inilah disimpan saat kita berjanji pada Allah. Kita ditanya di alam ruh kita, apakah aku ini Tuhanmu? Firman Allah. Kita semuanya menjawab ya. Itu disimpan di fitrah. Fitrah itu ada dalam ruh. Akal bertanding dengan nafas atau jiwa ini, si jiwa atau nafsu ini. Saya bilang nafsu aja. Nafsu itu ngajak minum. Akal kemudian bilang minum itu seenaknya berapa mililiter. Udah haram. Tuhan, ngapain diturutin? Enggak, ini kan demi teman dan seterusnya bertarung di hati. Tinggal siapa yang menang. Secara akal minum itu kan nggak baik kan? Orang nggak minum juga nggak mati. Belinya mahal lagi ya. Satu Shopee ya 1 botol lah, paling tidak kan 1 juta, ada yang 2 juta mungkin betul. Oke, kalau yang menang ini akal, maka nggak jadi minum, maka jadi baik lah. Curi, nggak ada orang yang lihat. Yang kita nggak dicuri karena akal yang menang. Nyuri itu walaupun ada uangnya kita bisa nikmati, tapi sebetulnya itu adalah bara api. Ya kan? Kalau akal yang menang, fitrah bertuhan kita yang menang, maka akan jadi orang baik. Nah, ilmu itu adalah konsumsinya akal. Agar akal kita semakin kuat, semakin argumentatif, kekuatannya melawan nafsu. Contoh itu tadi, nafsu dibilang nyuri itu nggak ada untungnya. Sholat itu kan kebaikan dan untuk kita sendiri kebaikan. Kamu sholat atau tidak sholat apa rugi? Enggak kan? Enggak, yang rugi kita sendiri. Coba, memang sholat kalau orang nggak sholat rugi. Iya. Jadi beberapa cerita dari para mu'alaf kalau sudah sujud itu hatinya semakin tenang. Sebetulnya yang membuat tenang adalah akal. Karena di otak ini ada ruangan yang terbuka yang butuh asupan. Dan asupan itu bisa sampai ke sana kalau orang itu sujud. Saat otak itu kemasukan asupan yang pada waktu sujud itu orang jadi berpikirnya lebih jernih, hatinya menjadi lebih jernih. Itulah yang namanya ibadah itu sebetulnya untuk keuntungan kita sendiri, bukan keuntungannya Allah atau malaikat. Oke, jadi ilmu itu adalah memperkuat argumentasi akal kita agar kita menang melawan godaan nafsu dan setan-setan. Ada pertanyaan dari sini?
Nggak bisa, saya biar sambil jalan. Nanti kalau di sini terus nanti capek saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Bisa menjawab pertanyaan ini kan? Cukupkah kita hidup bekal ilmu pengetahuan saja? Tidak, cukup. Ilmu pengetahuan kalau benar pasti akan meningkatkan keimanan. Tapi pas waktu sesi pertama sudah kan? Kalau orang itu ilmu pengetahuannya benar pasti meningkatkan keimanan. Kalau keimanan seseorang itu meningkat, pasti dia ingin mengamalkan. Pasti. Kok bisa pasti? Iya, saya itu umpamanya ya, saya itu sudah pengalaman mencuri itu walaupun uangnya banyak, begitu dimakan itu besok itu kayak seperti nggak ada asupan gizi dan nutrisi, nggak barokah kalau bahasa agamanya. Barokah itu kan kebaikan yang banyak. Makan tapi haram, walaupun tubuh menjadi besar, tapi ternyata sakit-sakit. Walaupun tubuh menjadi besar karena makanan hasil juri itu, harus diajak untuk ibadah menjadi susah. Karena terlalu banyak makan yang tak. Oke, berarti jawabannya pertanyaan ini bagaimana? Tidak yuk. Pengetahuan harus menjadi nilai, nilai harus menjadi perilaku. Kalau dikatakan secara sederhana, akhlak dengan perilaku itu sama nggak? Apakah akhlak sama dengan perilaku? Anda sama akhlak dengan perilaku. Sama juga. 1, 2, 3. Siapa yang sama dengan orang bertiga ini? Tulisan akhlak sama dengan perilaku. Siapa yang sepakat? Nah, berarti yang lain nggak sepakat. Anda nggak sepakat? Kenapa Mas? Oh sepakat. Saya ulang. Siapa yang sepakat dengan 3 orang ini? Masih nggak tunjuk tangan? Anda sepakat nggak? Anda sepakat nggak dengan 3 orang? Kenapa? Oke Pak, di sini biar di yang keras. Coba kan? Akhlak itu di sifat aslinya. Sifat aslinya. Kalau perilaku bisa berubah-ubah. Kalau perilaku bisa berubah-ubah. Paham Mas? Oke, Anda ingin menjelaskan lagi? Silakan. Sudah itu aja. Anda nggak paham. Nah, Anda punya pendapat sendiri? Nggak ada. Anda sepakat dengan yang ketiga itu? Sepakat. Sepakat. Kenapa nggak tunjuk tangan? Takut ya? Oke. Ini sebetulnya ingin menjelaskan dan penjelasan ini benar. Inginnya, tapi kalau didengarkan belum keluar semuanya. Coba keluarin. Susah Pak Mas, susah ya. Oke, silakan. Akhlak itu karakter. Berarti karakter itu bukan hanya sekadar perilaku. Berarti ketika ini salah kan? Mungkin itu implementasi dari karakter. Oke, implementasi daripada karakter. Sekarang ada orang sedekah. Ada orang ngasih. Ada orang ngasih uang kepada fakir miskin. Berarti perilakunya adalah ngasih uang pada fakir miskin. Apakah orang ini dermawan? Belum tentu kan? Belum tentu. Tapi kalau akhlak itu karakter, berarti
ngasihnya itu didasari kedermawanan. Itu bedanya. Kalau perilaku bisa menipu, ya, orang munafik itu pura-pura sholat, tapi niatnya bukan untuk sholat. Orang munafik itu pura-pura zakat, tapi sebetulnya bukan zakat itu. Karena umpamanya niatnya bukan zakat, tapi karena khawatir dipaksa atau diserang, mungkin begitu. Jadi tidak setiap sesuatu yang kelihatan baik dikerjakan, dilakukan itu adalah sebuah akhlak. Belum tentu. Karena akhlak itu harus punya dasar nilai atau bahasa sudah disebut karakter. Sholat itu kalau tidak ikhlas berarti dia bukan sholat, dia hanya melakukan sholat. Oleh karena itu sering disebut dirikanlah sholat, bukan lakukan sholat. Harus nilai yang mendasarinya. Mengapa sholat? Nilai yang mendasarinya adalah ibadah kepada. Sudah paham? Sudah ya? Bedanya perilaku dengan akhlak. Ilmu, sekali lagi saya ulang, ilmu itu perannya adalah memberikan argumentasi pada akal kita lebih banyak untuk bertarung melawan godaan nafsu maupun godaan setan. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup bukannya selesai, tapi kita dari penjelasan saya tadi, pertanyaan ini sudah bisa dijawab kan? Bisa ya? Coba Anda dengan pertanyaan ini berdasarkan penjelasan Anda. Gimana? Nah, ya makanya biar diingat-ingat. Saya tahu kalau orang dengar itu ngantuk, orang dengar itu nggak konsentrasi. Saya tahu, makanya ada tanya jawabnya. Jadi orang yang kita itu lebih berdoa. Ya. Anda mengulangi pertanyaannya kan mengapa? Itu orang kita berdoa berapa? Saya kenapa? Oke ya. Rela saya pindah ke teman yang lain. Atau Anda menunjuk siapa? Ini lagi. Oh yang ini. Oke, silakan Mas. Diminta tolong. Karena berilmu aja tidak cukup, terus berasa. Berilmu aja tidak cukup. Ini biasanya. Jawabannya itu di makam itu. Kalau berilmu itu kurang nanti apa ya? Sebabnya orang pintar tadi tidak berakhlak itu karena pertandingannya tak kalah. Ilmu itu kan argumen-argumen yang lebih banyak diletakkan di akal, ya kan? Lawannya nafsu jelek, lawan dibantu oleh setan. Terus bertarung dalam hati. Argumen-argumen ini masih kalah. Akhirnya ilmunya tidak dikerjakan. Saat ilmunya tidak dikerjakan itu artinya tidak nyambung antara ilmu dengan akhlak. Oke, cepat. Ada orang sakit, kemudian diobati, diperiksa sama dokter, diobati, sembuh. Ada dokter yang lebih pandai daripada orang yang mengobati, yang menyembuhkan yang pasien tadi. Pasien tadi yang sembuh tadi lebih terima kasih kepada dokter yang lebih pintar ini atau yang menyembuhkan walaupun kurang pintar? Yang menyembuhkan. Coba
diteliti. Mengapa dia lebih terima kasih? Terima kasih itu akhlak, bukan? Akhlak ya. Terima kasih itu akhlak. Mengapa kok terima kasihnya lebih pada dokter yang walaupun kurang pintar? Karena menyembuhkan. Ada dokter yang lebih pintar tapi nggak pernah menyembuhkan. Sekarang orang tua Anda, mohon maaf ya, orang tua Anda dibayangkan saja, nggak usah disebut. Yang lebih pintar, lebih kaya, lebih baik daripada orang tua kita ada nggak? Ada? Ada. Hanya di atas langit masih ada. Tapi mengapa kita itu hormat dan terima kasihnya pada orang tua kita? Ya karena orang tua kita yang mendidik kita. Oke. Ilmu yang sudah ada kenyataannya seperti disembuhkan oleh dokter, orang tua merawat kita, itulah ilmu yang akan semakin kuat menentang saat berlawanan dengan nafsu tadi. Oke, paham? Kalau nggak paham, makanya saya rekam. Saya tahu ini sulit. Kalau hanya berdasarkan surat dibaca selesai. Tapi saya ingin menjelaskan apa yang sudah saya siapkan untuk Anda. Saya itu walaupun ada orang ini kamu saya kasih 1 juta, tapi jangan anggap bapakmu bapak. Ya nggak mau, bapak saya merawat saya sejak kecil, ya kan? Kenapa? Karena kita mengalami kenyataan dididik oleh orang tua kita. Saat itu ada di akal kita, itu namanya disebut, kalau dalam ilmu akhlak disebut hakul yakin, keyakinan yang sudah nyata. Umpamanya, api itu bisa membakar, kalau membakar panas. Daging ini kalau kena api, panas sakit kan? Saya yakin hampir semuanya tidak bakalan mau tangannya dipanggang dengan api, ya kan? Karena kenapa? Karena sudah pernah kena panas. Saya yakin hampir semua ini pernah kena panas, ya kan? Nah, itulah ilmu yang sudah pernah menjadi nyata dalam diri kita atau disebut hakul yakin. Itu kalau ditarungkan dengan nafsu pasti menang. Ya, apa? Ada tawaran minum gratis, tapi dia itu sudah mengalami kenyataan di depan matanya yang namanya tetangganya minum-minum itu hidupnya berantakan karena mencandu minum, belinya mahal, anaknya sekolah nggak dikasih SPP dan seterusnya, jadi berantakan. Dia tahu secara langsung akibat minum itu. Maka saat dia ditawari minum, jangan coba-coba kan, no. Say no, so say no to kan begitu. Saya sudah melihat, apalagi kalau itu kakak saya sendiri. Saya juga sudah tahu ada orang itu kaya sekali tapi korupsi dan hidupnya nggak bahagia dan yang lain-lain. Itu di depan mata saya. Nah saat itu ditarungkan di dalam hati dengan godaan-godaan nafsu, menang. Karena ilmunya sudah tidak hanya sekedar di teori saja, tapi dia melihat kenyataan. Paham ya? Anda nanti kalau kuliah biasanya ada PPL. Apa PPL? Praktek pengalaman lapangan. Praktek pengalaman lapangan itu sama enggak dengan apa yang saya jelaskan? Ilmu itu perlu diterapkan agar kita melihat langsung sehingga kita betul-betul yakin. Sama loh sebenarnya. Kalau Anda betul-betul mau sedekah, teorinya sedekah itu akan dibalas 10 kali lipat bahkan sampai 700. Terus Anda sedekah, terus besoknya Anda dapat sedekahnya 100, terus dapat 1 juta. Keyakinan Anda kan semakin kuat. Maka saat ada dorongan nafsu, sudah kumpulkan saja uang itu,
nol di rekening semakin banyak kan semakin indah katanya. Enggak, ini sedekah nanti malah dapat lebih banyak. Karena sudah mengalami saat bertarung di situ akan banyak kemungkinan orang-orang yang tidak nyambung antara ilmunya dengan akhlaknya itu karena dia ilmunya baru tataran teori atau disebut ilmu yakin. Ilmu yakin hanya teori saja. Tapi kalau sudah hakul yakin itu akan mewujud menjadi pri. Oke, Anda pernah mencintai seseorang? Pernah? Pernah. Biasanya kalau orang cinta itu mau berkorban kan? Ya. Kita mencintai seseorang kan mau berkorban biasanya. Kalau nggak mau berkorban itu bukan cinta namanya. Belum cinta. Orang kalau mencintai orang lain itu mau berkorban. Seperti orang tua kita. Kerja dari pagi sampai sore, bahkan kadang-kadang masih lembur sampai malam. Tidak cukup lemburnya sampai malam, pulangnya pagi lagi. Jam 1 baru pulang, nanti jam 7 berangkat lagi, jam 8 berangkat lagi. Itu karena rasa cinta orang tua kita kepada kita. Uangnya dikasih buat kita dan seterusnya. Begitu juga kalau seseorang itu mengatakan saya cinta Rasulullah, saya cinta Allah, dia akan berakhlak baik, bahkan tidak mengharapkan lagi imbalan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah dijawab ya? Coba tuliskan di kertas 1 kalimat atau 2 kalimat jawaban dari itu. Bagaimana jika orang yang cinta tapi tidak berakhlak? Menurut Anda kenapa? Mengapa? Ya, ataupun bagaimana? Ini terlalu lama. 3 menit ya? Wes. Kamu tinggal merumuskan. Tadi sudah saya kasih saran.
ya. Saya disimpan, nanti dilihat lagi pada malam hari. Sudah benar belum sesuai dengan apa yang kita bisa katakan. Nanti kalau kurang jelas, Anda bisa membuat rekaman itu lagi. Nanti saya di channel saya, di YouTube saya, namanya Lukman Ahmad Irfan. Lukman Ahmad Irfan. Oke, nanti Anda subscribe atau enggak itu nggak apa-apa, enggak subscribe nggak apa-apa. Yang penting ilmunya ya. Oke. Nah, yang pagi tadi saya ngisi akhlak sudah saya munculkan di situ. Tapi memang rekaman real, jadi tidak pakai editan. Oke. Nanti dilihat lagi kalau kurang jelas agar ilmunya semakin mantap, Anda bisa melihat. Oke, ini teori juga. Teori oleh Abu Zakaria Al-Anbari. Mengapa Anda harus berakhlak? Di dalam sebuah penelitian oleh akademisi di Universitas Columbia, orang-orang yang sukses itu, jadi ada banyak orang-orang sukses. Orang-orang sukses ini yang dianggap sukses adalah orang-orang yang menjadi pemimpin di lembaganya, entah itu bisnis maupun lembaga akademik maupun di masyarakat. Itu diteliti, didapatkan sekitar 25 karakter orang sukses. Hampir semuanya itu 5 yang tertinggi. Itu yang pertama adalah kemampuan komunikasi. IP itu masih di 8 atau 12 itu. Tapi yang kedua, yang paling penting orang itu adalah jujur. Anda ketemu orang pintar komunikasi, tapi kalau nggak jujur, mungkin kan sehari 2 hari ketemu. Tapi kalau kita itu ketemu orang jujur nggak bisa komunikasi, ya repot kan? Masa ngobrol aja nggak bisa. Nah, oleh karena itu kejujuran itu perlu juga dikomunikasikan. Karakter kita yang baik, berakhlak yang baik, itu bisa kita komunikasikan, entah dengan perbuatan kita, dengan ceramah, dan seterusnya, dengan nulis dan seterusnya. Kalau pertanyaannya kemudian dengan adanya penelitian itu, Anda punya alternatif jawaban. Mengapa sih orang itu berakhlak? Mengapa orang itu harus berakhlak yang baik? Berdasarkan yang barusan saya sampaikan. Mengapa? Karena kita butuh sukses. Orang berakhlak itu ujungnya akan sukses. Coba kok begitu? Iya. Kalau nggak mau sukses masuk penjara, ganggu korupsi, itu masuk penjara, susah nggak masuk penjara. Kalau habis dari penjara sadar mungkin bisa sukses. Karena kesadarannya tadi membuktikan bahwa yang namanya kejelekan-kejelekan itu membuat dia hancur, maka dia ya. Jadi berakhlak itu membuat kita akan sukses. Suksesnya di dunia dan di akhirat. Kalau cuma berilmu tok tanpa akhlak, ya tidak akan sukses. Jangan-jangan malah jadi orang munafik, jadi kafir. Di dalam Al-Quran disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sekarang pegang HP-nya, saya ingin meninggalkan histori di HP. Anda menuju ke browser, buka Google, lalu tulis. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Sungguh beruntung. Tulisannya apa?
Sudah pada pakai wifi? Belum. Belum. Kalau saya nggak mengurangi perusahaan dan Oke, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Terus koma. Habis koma ditulis QS. Apa QS kira-kira? Surat Quran surat. Oke. Oke, terus enter. Habis enter dicari sampai ketemu ayat Al-Qur'annya. Jangan mengambil kesimpulan yang disajikan Google pakai artificial intelligence. Diklik sampai ketemu ayatnya. Quran surat apa? Asy-Syams. Oke, coba dibaca. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Waqad khaba man dasaha, itu lanjutannya sungguh rugi orang yang mengotori jiwa. Oke. Membersihkan jiwa itu apa? Jiwa kotor itu, Anda punya bayangan jiwa kotor itu apa kira-kira? Pikiran negatif, Victor. Apalagi? Apalagi? Perilaku kotor tadi kan sudah dibilang. Perilaku kotor itu kan didasari karakter tadi. Oke. Sirik. Apalagi? Iri, dengki, sombong, riya, bangga diri, tidak jujur, tidak amanah. Oke, itu semua kotoran jiwa. Nah, kalau orang berakhlak yang baik itu pasti sukses. Sekarang Anda jadi, saya langsung Pak Mas ya, jadi CEO, jadi orang tertinggi. Tapi kalau akhlaknya jelek, lama-lama perusahaan hancur nggak? Hancur. Maka nggak salah kalau saya bilang kenapa kita kalau kita berakhlak, karena setiap orang itu butuh sukses di dunia dan akhirat, dan itu bisa dicapai kalau kita berakhlak yang baik. Contoh ya, disiplin itu akhlak yang baik apa yang jelek? Baik. Kebanyakan orang sukses itu disiplin apa malas-malasan? Disiplin. Rajin dengan malas. Tentu bagus rajin loh. Orang sukses itu banyak dari orang rajin apa dari malas? Rajin. Maka berakhlak yang baik itu akan mengantarkan seseorang menjadi sukses dunia dan akhirat. Ada pertanyaan? Jangan ditepui nanti, kalau ditepui nanti selesai. Ini belum selesai, kita selesainya 1 jam langsung. Jadi berakhlak yang baik itu sangat penting karena kita ingin sukses. Agar kita mampu berakhlak yang baik, kita harus cari ilmu yang banyak, dan ilmu itu harus sampai pada ilmu yang hakul yakin, ilmu yang sudah mendarah daging pada diri kita, sehingga saat dipertarungkan dengan godaan nafsu, dengan godaan syaitan, kita menang. Oke, kalau sudah ini sudah dipahami, kita bergeser pada bentuk-bentuk akhlak pada orang tua, akhlak di kampus. Ini semuanya penerapan di mana ini tidak akan berarti kalau yang pertama tadi belum betul-betul dipahami. Ini bukan ilmu teori. Ini adalah ilmu tentang keyakinan, tentang nilai yang teraktualisasikan menjadi perilaku. Nilai yang teraktualisasikan menjadi perilaku itulah akhlak. Kita mulai dari yang terdekat. Yang terdekat dengan Anda itu siapa? Sekarang ini teman kos. Yang terdekat dengan Anda teman kos kan? Teman kuliah.
Nah, kan lebih dekat teman kuliah daripada kepada dosennya kan. Berarti nanti teman kuliah, teman kos, dosen, siapa saja selain dosen kalau di kampus. Rektor, masa kalau ketemu rektor, Anda nggak usah nyapa sama rektor aja kok. Kan nggak begitu. Ya, sama dosen juga begitu nggak bisa apa. Oke, akhlak sama teman. Langsung paham ya? Kalau ada temennya kesusahan ya dibantu. Ada temen kosnya kehabisan, biasanya anak kos sama saya juga pernah ya. Saya juga pernah seperti Anda, jauh dari orang tua. Biasanya kalau bulan-bulan belum kiriman itu kan kadang sudah habis ya. Kalau kita punya ya ayolah makan bersama. Karena bersama biar tidak cepat habis ya jangan foya-foya. Makan Padang, Anda tahu nggak tempat Padang, masakan Padang 10.000 sudah kenyang. Tapi agak jauh dari sini, saya ada di dekat sana, Jalan Surya. 10.000 itu pakai telur, tapi minumnya air putih. 10.000, kenyang kayak begini loh, nasi Padang ambil sendiri lagi kan. Nah, coba 10.000 baru pulang. Teman kosnya pas nggak punya uang bisa dibagi kan? Makan berdua, apa susah? Makan berdua itu ya biasa kan? Masa nggak biasa kalian? Nah, sama teman kos akrab itu biasa. Tapi kalau belum akrab ya nggak ya. Rasa kasih sayang itu ditunjukkan di antaranya seperti itu. Bukan apa ya? Ada orang susah, ada orang gembira. Kita juga tidak anti sosial di situ. Dipikirin, saya sendiri. Tapi kalau begitu kan tidak seperti itu. Ini hadis. Ini hadis. Kalau Anda menyayangi orang lain, Allah saya mengutus para malaikatnya membuat orang menyayangi Anda. Oke, kalau Anda mau membentukkan dari hadis ini kepada sesuatu yang real, orang yang susah di Jogja maupun di Indonesia banyak kan, orang-orang itu disebut umpamanya orang fakir dan miskin. Bagaimana cara Anda berinteraksi dengan fakir miskin? Siapa yang coba berpendapat? Bagaimana caranya Anda sebagai mahasiswa berinteraksi dengan fakir miskin? Kalau menurut Anda gimana? Dengan memberi mereka sedikit kuat atau makanan. Ada cara yang lebih cerdas. Ada dompet apa? Oke, biasanya ada tuh rekeningnya. Kalau rekeningnya paling sama, itu kan nggak ada biaya, kalau kirim 10.000 aja kan, ya 10.000 kan yang masuk. Ada juga Lasis UII, ada juga di sini BNT kan ada bagian malnya. Saya mau infak, atau kalau sulit-sulit ya udah masukkan kotak infak di mas. Ya yang paling terdekat, paling enggak, ya itu tadi kalau ada teman kesusahan jangan antipati. Kita harus bantu, saling membantu, didasari rasa kasih dan rasa sayang. Ada hewan yang banyak sekarang ini kucing.
Saya 2 kali nemu kucing di jalan, di pinggir rumah, gara-gara dibuang. Dan memang sudah nggak sehat. Tapi kan yang buang itu mestinya kan nggak punya kasih sayangnya lagi pergi. Kalau ada hutan, pindah. Kalau orang punya kasih sayang, apakah dia kemudian menggurui hutan dengan seenaknya? Enggak kan? Kasih sayang. Saya dengan manusia, dengan hewan aja punya kasih sayang, dan tumbuhan punya kasih sayang. Disitulah salah satu letak dari rahmatan lil alamin. Ini pada orang yang terdekat, dasarnya adalah. Kemudian kita yang terdekat yang lain adalah orang tua. Anda kalau sama orang tua bicaranya harus berbeda dengan cara berbicara dengan teman. Walaupun orang tua Anda mencoba mengakrabi Anda, tahu kan orang tua zaman sekarang ingin menjadikan anaknya juga temannya kan? Itu wajar, karena apa? Karena agar Anda akrab dengan orang tua, tapi Anda harus tetap berhormat. Teman tapi hormat. Orang tua seperti teman, tapi tak hormat. Coba ingat-ingat. Saya yakin ya setiap orang itu pernah merasa salah kepada orang tua. Karena nyata nanti kalau pulang mungkin sebulan lagi atau 2 bulan lagi, ingat punya kesalahan pada orang tua, lalu berakhlak pada orang tua. Kalau perlu ya yang terberat ya, orang tua Anda dalam masa sulit, Anda jangan memaksa untuk memperoleh keinginan Anda. Ingin motor, motornya pilih yang 1500 cc. Tapi saya untuk melihat Anda Honda apa itu? Honda Vario itu 150 mas, suka 1500. Itu kata tadi Anda lihat saya di beranda saya itu Honda 1500 cc. Di bawahnya yang baru. Umpamanya Anda pengen itu dan orang tua Anda kaya, tapi kadang orang tua kan punya masa naik dan turun. Yang Anda punya sopan satu, berakhlak. Artinya ya jangan paksakan. Apalagi mau ke kampus itu kalau pakai itu juga mungkin jalannya hanya polisi tidurnya nggak nyaman dong. Ya sudah Pak Wiro aja enak. Jadi sebetulnya kalau berakhlak itu dasarnya apa? Yang tepat sekali dasarnya berarti rasa kita ya. Kita jeli melihat keadaan. Kalau orang tua lagi gembira, kita juga ikut gembira. Ikut gembira itu adalah akhlak. Orang tua lagi masa sulit, kita juga menyesuaikan diri. Maka kalau tidak peka, itu sulit orang itu berakhlak ya. Kalau orang tidak peka itu disebut dengan orang kalau tidak peka disebut dengan tokoh. Benar kalau nggak peka sebutannya tokoh itu ya itu nggak peka. Ada orang kesulitan tadi sebagaimana yang di awal. Teman kos kesulitan, padahal kita berlebih-lebihan kok nggak bantu, itu namanya ya begitulah. Contoh yang lain ya. Problem anak kos-kosan itu biasanya diantaranya adalah kurang interaksinya dengan masyarakat sekitar, benar nggak? Kalau Anda mempunyai kalau ya mestinya punya ke masjid, ngobrol-ngobrol dengan orang-orang di kampung itu bagus. Jangan nanti Anda diambil menantu. Teman saya itu ada beberapa itu karena kenalan di masjid dan jadi
mengaturnya orang ada dua teman saya di sini. Gak Pak, gak enak di Jogja, nanti kayak itu, kayak besok kalau Jogja. Tapi ada pertanyaan sampai sini. Masalah pokok. Satu saat Nabi Musa dikasih tahu oleh Allah. Hai Nabi Musa, mengapa kamu tidak menjengukku? Nabi Musa heran, kok menjenguk apa itu gimana? Ternyata Allah itu melanjutkan begini. Di sebuah desa dekat kota tempatmu tinggal, itu ada orang yang sedang kesusahan, sakit, sudah fakir, miskin, sakit, gak ada yang cara untuk berakhlak kepada Allah itu adalah mengerjakan perintah. Saat Allah memerintahkan, tengoklah orang sakit, bantulah orang fakir, bantulah orang miskin, kok malah gak dibantu, itu artinya gak berakhlak kan? Katanya cinta Rasulullah, baca sholawatnya banyak, tetapi Rasulullah menganjurkan untuk tadi mengajarkan sholat 5 waktu kok gak sholat, itu kan gak berakhlak. Ya akhlaknya juga yang pertama yang harus dipahami, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kasih, maha sayang, maha bijak, maha agung, dan maha yang lain. Maka kalau kita mengatakan dalam batin kita, umpamanya Allah itu enggak sayang padaku, itu berakhlak. Kalau Anda mengatakan Allah tidak adil padaku, itu berakhlak. Dalam bagi Anda maksudnya. Anda mengatakan dalam batin Anda Allah enggak adil padaku, itu namanya su'udzon. Allah itu kan maha adil. Kok kita sangka Allah itu tidak adil, itu berarti su'udzon. Itu harus dihindari. Pernahkah Anda merasa kecewa dengan Allah? Pernah nggak merasa kecewa dengan Allah? Saya yakin pernah. Keyakinan saya benar kan? Oh, walimnya aja ini kok ya. Pernah nggak merasa kecewa dengan Allah? Pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Pernah. Oh Allah maha adil kok dikira gak adil, itu kan suudzon. Allah itu maha kasih. Pernah nggak Anda tidak dikasih sayang Allah? Allah nggak kasih sayang kepada saya. Pernah merasa seperti itu? Itu namanya suudzon. Bayangkan. Maha itu apa? Ada yang tahu maha? Allah maha kasih. Berarti kasih sayangnya Allah itu sempurna sampai tidak terjangkau dengan akalan pikir kita, tidak tergambarkan di benak kita. Saking sempurnanya, itulah maha. Allah itu maha kasih, Allah maha adil. Saking sempurnanya tidak bisa tergambarkan. Kok kemudian kita mengira Allah nggak adil, Allah nggak kasih sayang kepada saya. Berarti itu kan menurunkan derajat Allah, ya kan? Itu namanya suudzon kepada. Sekarang Allah itu maha bijak.
Allah mentakdirkan Anda jadi mahasiswa UI di sini. Anda mau protes? Dihadapkan pada permasalahan real ragu-ragu kan? Oke, kenyataannya hari ini Anda jadi mahasiswa UI itu adalah takdir Allah. Takdir itu sudah kejadian. Nah, Allah itu maha bijaksana. Kira-kira Allah mentakdirkan Anda hari ini masuk ke sini, sudah kenal dan hari ini masuk, itu pada waktu memutuskan itu dengan kebijaksanaan apa enggak? Gimana jawabnya? Ragu-ragu. Allah itu tidak pernah tidak, pasti maha bijaksana. Anda tulis besar-besar catatan. Allah itu tidak pernah tidak maha bijaksana, berarti selalu maha bijaksana. Allah itu tidak pernah tidak maha kasih, berarti saat Anda mentakdirkan apapun yang ada itu adalah dengan kasih sayang Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Masih bingung? Bingung nggak? Enggak kan? Oke. Pada satu saat ada seorang anak kecil yang akan memakan api karena api yang ada baranya itu terlihat indah. Maka dia ingin memakan. Kalau Anda di sebelah anak itu, Anda jelas akan melarang anak itu kan? Gimana kalau kondisinya tiap hari aja gitu ya? Gimana kalau kondisinya tiap hari itu ya Mas? Bener loh, pagi sarapan juga ya? Terus siang makan siang. Ya, terus ini makan lagi. Oh, ya kan? Berarti tiap hari aja ya dia. Iya. Oke, kita kumpulkan perhatian konsentrasi lagi. Jadi tidak pernah tidak apa itu maha bijaksana, apa itu maha kasih, apa itu maha sayang. Saat Anda di dekat anak yang mau memakan bara api tadi, kalau Anda sebagai orang yang punya kasih, yang Anda lakukan apa? Melarang anak itu kan? Kalau ada anak yang tidak ngerti, 1 ditambah 1 dikali 0 sama dengan berapa? 1. Berarti kalau 0 salah kan? Kita kasih tahu lah, kan begitu. Itu karena kita punya rasa kasih. Kasihan ini kok 1 tambah 1 kali 0 kok gak tahu. Kita kasih tahu. Ada anak pengen makan bara api, kita makan. Pada waktu Anda melarang anak itu, kalau sudah dekat begini, kira-kira Anda yang melakukan apa? Mau makan bara api, ini bara apinya bukan di tangan ini langsung, tapi ada tempatnya ini. Yang Anda lakukan buru-buru bertindak. Pun kalau sudah semakin dekat mungkin akan kita tampil, ya kan? Kita tampil tangannya agar bara api itu tidak sampai masuk ke. Bagi anak kecil itu, tindakan Anda itu salah apa benar? Salah. Karena melarang dia makan sesuatu yang dia inginkan. Dia nggak tahu kalau itu bara api itu akan bisa menghanguskan dia. Saat Anda kasih tahu orang yang 1 tambah 1 dikali 0 itu adalah 1. Kalau orang itu nggak tahu, ngeyel nggak? Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang salah, benar? 100% Al-Quran itu di dalam Al-Quran
ada perintah sholat, terus Anda nggak sholat umpamanya, terus disuruh sholat, kadang-kadang kan marah, sholat lagi kan gitu. Ya karena kita seperti orang cinta, belum tahu manfaatnya sholat, belum tahu manfaatnya tidak sombong, manfaatnya jujur. Kalau kita tahu sudah besar seperti anak kecil tadi, sudah besar seperti Anda, akan mengerti iya. Iya ternyata itu dulu api yang saya terima. Nah, sudah diselamatkan. Anda kalau mengerti betul betapa Islam itu adalah membuat Anda beruntung di dunia akhirat, nanti Anda itu terima kasih pada Allah. Ya Allah, terima kasih saya dijadikan orang beriman, ditolong untuk berakhlak. Itu terima kasih betul. Nanti menunggu kalau paham seperti kita tadi itu menolong anak kecil, dan kita yang kecil itu nunggu besar dulu agar paham. Maka kalau Anda bisa seperti itu paham, maka terima kasih Anda tidak akan putus kepada Allah. Yang menyampaikan ke dunia ini Rasulullah, karena sebagai Rasul Anda juga akan terima kasih pada Rasulullah. Saat seperti itu orang bisa kemudian merasa cinta kepada Rasul, kepada Allah. Saat merasa cinta kok disuruh sholat 5 waktu, nambah dengan sunnahnya, itu nambah dengan puasa sunnah dan seterusnya. Itu karena paham. Bisa diterima? Kalau saya minta merumuskan lagi susah lagi tuh. Tapi dicoba agar paham. Siapa yang belum ya? Siapa yang namanya Agus? Terus? Gak ada, Agus ya beneran sih. Sekarang ada namanya Ahmad. Gak ada. Oke, yang namanya berawalan huruf A. Ahmad Haidil. Oke. Coba Mas, Anda sampaikan di depan sini. Bagaimana seseorang kok bisa ada yang namanya cinta Allah? Gak bisa. Dia sudah milih apa wis? Oke, tentang keadilan Allah. Belum juga. Oh ya sudah, nanti belajar lagi. Coba perhatikan yang baik, Pak. Pada satu saat Rasulullah ada di tengah-tengah para sahabat. Para sahabat, terus di depan situ banyak para tawanan perang. Tawanan perang itu ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada bapak. Di antara tawanan perang itu ada seorang ibu-ibu yang panik sekali. Dia lari ke sana, lari ke sini sambil nyari anak balita. Anak balita itu kan ya belum punya akal yang bagus ya, bagaimana dia panik. Akhirnya ketemu di dekatnya anak itu sama ibu yang awal. Rasulullah dengan para sahabat kan mengamati itu. Kemudian Rasulullah bertanya, "Hai para sahabatku, mungkin tidak ibu itu melempar anaknya ke dalam kobaran api?" Jawabannya gimana? Ya tidak mungkin ya Rasul. Kok nggak ada aja paniknya kayak gitu. Begitu ketemu langsung dipeluk dengan rasa kasih sayang sangat kelihatan. Kasih sayang seorang ibu terhadap anak balita. Mungkin tidak. Dia melempar anaknya. Ya nggak mungkin. Kemudian Rasulullah melanjutkan. Allah itu kasih sayangnya kepada hamba-hamba orang mukmin, orang muslim
melebihi kasih sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Itu real. Cuma caranya kadang-kadang karena kita masih anak-anak tadi kadang nggak paham. Karena lagi masih anak-anak nggak paham. Disuruh belajar katanya menyiksa ini belajar, masa orang disuruh belajar terus. Padahal itu kepentingan agar kalau sudah besar dia berilmu dan dengan ilmu itu dia bisa mandiri dan jadi orang yang baik dan sukses. Oleh karenanya akhlak kepada Allah itu yang pertama, jangan suudzon kepada Allah. Allah itu maha. Saya sudah menjelaskan maha itu adalah karena ketidakmampuan kita menggambarkan, menghikmati, menggambarkan betapa kemahaan Allah sehingga disebut maha. Allah maha kasih sayang itu karena sangat sayang, sangat kasih. Allah maha adil karena adilnya nggak bisa digambarkan. Allah itu maha bijaksana. Jangan suudzon, lakukan yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Panduannya Al-Quran. Hari ini kita melakukan apa? Jam ini kita melakukan apa? Itu panduannya Al-Quran. Kalau asal datang panduannya Al-Quran, berarti yang kita lakukan sholat asal. Kalau ada makanan daging ditulis daging babi, panduannya Al-Quran haram, kan begitu, jangan makan. Sederhana. Ketemu teman tadi sampaikan kasih saya kepada teman. Jangan memaki, jangan menghina, itu kan larangan semua. Ketemu orang tua kita hargai, kita hormati orang tua kita. Kita peka terhadap keadaan keluarga kita sehingga kita bisa menempatkan akhlak yang paling baik di keluarga. Oke, jadi kalau kita sudah mengetahui seperti itu, apalagi kok sampai mendalam pengetahuan kita, itu cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah itu sudah menjadi batin. Selama ini mungkin kan ada bertanya-tanya, orang itu kok bisa mengatakan cinta pada Allah kayak apa? Tapi dengan penjelasan ini rasional bisa merasiokan mengapa kok orang bisa cinta pada Allah. Sudah bisa? Pak, cinta itu nggak rasional. Ya kapan Anda akan cinta kepada Allah? Kalau orang bilang cinta itu nggak rasional, maka kapan orang akan bisa cinta pada Allah? Cinta pada Allah dan Rasulullah itu paling rasional. Kok bisa dibilang begitu? Karena penjelasan tadi, Allah itu memberikan kasih sayangnya kepada kita sedemikian banyak. Pasti kita akan contoh kasih sayang orang tua kepada kita itu kan luar biasa. Maka kita cinta pada orang tua. Allah itu melebihi. Kalau tahu ilmunya yang tadi dijelaskan itu, kalau betul-betul tahu akan cinta pada. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan mau bertanya. Pak, saya itu sulit tidur, kurang waktu tidur. Oh iya boleh. Pak, saya kurang tidur. Sebetulnya secara rasio itu kan mudah ya. Matikan lampu, matikan HP, ya sudah tidur, berdoa, ditutup sama selimut. Ada. Karena kalau tidur dengan tetap membawa HP, ya nggak tidur.
Banyak orang nggak sholat subuh gara-gara kurang tidur atau tidurnya nggak pas. Pas itu bagaimana maksudnya? Nah, tidurnya mulainya jam 10 mulainya, tapi tidur benerannya jam 2, nontonnya tapi jam 4 banyak orang begitu. Nah, sebenarnya ya sudah, tapi kalau mau tidur semuanya dibawakan, HP kalau perlu dimatikan. Itu adalah trik-trik praktisnya. Tapi trik praktis itu tidak akan bisa kita jalankan dengan baik tanpa adanya nilai yang mendasar. Saya ingin berubah tidur saya, itu nilai, semangat, motivasi. Maka yang betul-betul bisa dinolkan HP-nya dan lain-lain. Tapi kalau semangatnya kurang ya kan. Oke. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika minal kasali wa ghalabati ad-din wa qahri rijal. Selain Anda berupaya dengan trik-trik tadi, Anda juga perlu berdoa. Minta pada Allah. Minta pada Allah agar mampu Oke, berikutnya kita kasih akhlak kepada lingkungan. Tadi saya sudah menyampaikan sedikit. Ada pohon rindang, nggak salah apa-apa, tiba-tiba ada robohan. Itu kan secara rasional saja nggak sehat itu. Ada sesuatu yang indah, entah itu pisang, entah itu pepaya, nggak ada salahnya kalau tiba-tiba ada robohan. Berarti kita salah. Apa yang mendorong kita merobohkan? Kalau yang mendorong kita merobohkan pohon-pohonan itu adalah sesuatu yang benar, ya jadi benar. Contoh, karena pohon itu sudah tua dan takut akan roboh dan robohnya akan mencelakai orang, maka kita potong. Nah itu. Rasulullah menyampaikan bahwasannya lautan, ikan-ikan itu mendoakan orang-orang yang mencari ilmu. Pernah dengar? Oke. Nah, sekarang Anda ambil HP Anda lagi, lalu cari hadis ikan mendoakan orang yang mencari ilmu, HR. Apa HR kira-kira? Oke, coba. Sudah dapat itu? Dapat mas? Nanti sih. Belum. Ya kan? Coba dibaca artinya yang keras mas. Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai pun semut di sarangnya dan ikan di lautan, turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Oke, mengajarkan kebaikan. Ada yang mencari ilmu gitu. Oke, bagian dari alam semesta itu kan termasuk hewan-hewan tadi itu, semua hewan-hewan yang lain. Itu senang mereka itu kalau orang berbuat kebaikan. Hewan-hewan itu mengapa kok senang dengan orang-orang yang berbuat baik yang taat kepada Allah? Itu karena ada kesamaan. Gunung, sungai, lautan, pohon-pohonan, rerumputan. Ini kira-kira menurut Anda itu makhluknya Allah yang taat kepada Allah atau makhluk Allah yang durhaka kepada Allah? Gunung itu makhluk Allah yang taat kepada Allah atau yang durhaka kepada Allah? Gimana mas? Gunung
itu makhluk Allah yang taat kepada Allah atau yang durhaka kepada Allah? Taat. Pohon-pohonan itu taat kepada Allah atau durhaka kepada Allah? Oke. Orang taat dengan orang taat dibanding dengan orang taat dengan orang yang nggak taat, lebih rukun mana? Orang taat dengan orang taat. Alam semesta itu tidak ada yang durhaka kepada Allah. Maka alam semesta itu akan senang dengan orang yang juga tidak durhaka kepada Allah. Sampai-sampai disebut mendoakan. Pernah dengar keterangan seperti ini? Kayaknya jarang ya. Nggak pernah mungkin malah. Berarti antara alam yang taat kepada Allah dengan orang yang taat kepada Allah itu sejatinya punya keharmonisan. Itu tadi sampai ada hadis bahwa alam itu mendoakan, sebut aja mendoakan. Maka pada tingkat yang tinggi, ketaatan yang tinggi dari seseorang, ketemu singa pun akan tidak menyerang orang yang taat kepada Allah. Pernah dengar ada kejadian begitu? Di kisah-kisah para ulama yang sangat taat pada Allah, karena mereka harmonis, sama-sama tahu. Ular dengan orang yang sangat taat pada Allah, mungkin ada keharmonisan sehingga juga tidak sama-sama tidak mengganggu. Makanya ada istilah orang sial, kemana-mana sial, karena bisa jadi orang itu hawa tubuhnya itu tidak selaras dengan alam semesta. Alam semesta itu pasti taat pada Allah. Nah, kalau orang ini punya hawa yang tidak taat pada Allah, maka alam ini gejolak. Ini keterangan yang jarang diberikan, tapi memang sejatinya seperti itu. Lupa dasarnya apa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang nah, kalau kita juga bertasbih maka terjadi keselarasan tasbih kepada Allah. Pernah dengar orang dikubur sulit? Itu karena tanahnya makhluk dia nggak harmonis dengan tubuh yang mau dimasukkan ke bukan tubuhnya tapi jiwa yang dimiliki tubuh itu nggak selaras. Karena nggak selarasnya itu sudah seperti berlawanan. Mengapa Korun itu matinya tenggelam pada tanah? Karena nggak harmonis, tanah marah. Mengapa Fir'aun tenggelam di lautan? Itu adalah tanda-tanda bagaimana alam itu tidak harmonis dengan orang-orang yang berkata. Mengapa LGBT yang kaumnya Nabi Lut itu sangat dihujani batu? Ya karena alam itu nggak harmonis. Alam digerakkan oleh Allah, tapi sejatinya alam itu punya ukuran atau takdir-takdir di alam. Di antara takdir alam itu adalah taat pada Allah. Nah, manusia takdirnya itu memilih mau taat atau mau durhaka. Saat manusia itu taat maka selaras dengan Allah. Ini mana mas? Bisa ngulang? Siapa tadi yang mau ngulang? Ada? Oh enggak, apa teman anda gitu pak? Oh iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Al-Quran dan dibuktikan oleh para ilmuwan. Ya. Ilmuwan sudah membuktikan menaruh alat untuk mendeteksi apakah tumbuhan ini punya suara, gelombang elektromagnetik. Ternyata gelombang elektromagnetiknya alam tumbuh-tumbuhan itu serupa dengan gelombang yang orang mengucapkan subhanallah.
Semua sekarang itu nyambung. Ini sudah ya tadi ya? Ini mungkin sangat penting juga saya sampaikan. Ini Al-Quran dan ini sudah sangat umum. Ayat ini sudah sangat umum. Jangan berkata walaupun kepada orang tua. Lalu saya bilang begini, perhatikan, saya bilang kesuksesan seseorang, kesuksesan kebahagiaan seseorang itu juga tergantung pada kebaikannya pada orang tuanya. Semakin seseorang itu tidak harmonis dengan bapak ibunya, maka kesuksesan itu akan menjauhi dirinya. Bahkan ada yang membuat ungkapan seperti ini, jadikan ibumu seorang ratu, maka engkau akan ditaati oleh banyak orang. Jadikan ibumu ratu. Ratu itu kalau merintah itu pasti harus dituruti. Nah, kalau Anda menyikapi ibu Anda seperti ratu, apapun yang diperintahkan, kecuali yang bermaksiat ya tentu nggak boleh, maka Anda akan ditaati oleh alam semesta. Ya, alam semesta itu apa? Anda menjadi muda. Contoh orang-orang besar. Contoh orang-orang besar itu ya, yang pernah saya dapatkan diantaranya ya, seperti Gus Mustafa Bisri, itu kiai di Rembang. Itu kalau sama orang tuanya, sama ibunya pasti malu. Gak pernah dia itu tidak malu. Ya alhamdulillah sekarang punya nama besar, dikenal orang baik, dikenal kiai. Anda juga bisa mencari bukti-bukti itu, walaupun tidak harus dikatakan, disampaikan. Bahwa tangga Anda itu kok Anda ketahui dulu, kok hidupnya kok gak enak sekali. Tanya pada orang, jangan dulu menyakiti hati orang. Al-Quran menyampaikannya cuma seperti itu. Jangan mengatakan dan membentak mereka. Tapi sejatinya di situ tersimpan bahwasannya kalau seseorang itu sampai melakukan larangan Al-Quran, hidupnya menjadi susah. Hati-hati. Bahkan ada sebuah ungkapan, ada yang mengatakan ini, ada dosa yang sulit terampung, dan kalau Allah menghendaki baik, orang ini akan diampuni dengan imbalan dia berat mencari penghidupan. Yaitu kalau menurut saya bisa pada orang karena buat tidak tahu pada orang tua, menyakiti hati orang tua. Ada ungkapan seperti. Oke. Bagaimana Pak realnya agar kita itu bisa berbakti pada orang tua? Yang pertama, jangan lupa mendoakan kalau habis Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani. Yang nggak hafal segera cari dihafalkan. Nanti sering doakan orang. Dipahami artinya sudah. Bahkan ada orang mengatakan ketaatan pada orang tua itu adalah kunci kesuksesan. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Ridho Allah, ridho walidain. Berikutnya,
Jika Anda bertentangan dengan orang tua, bagaimana cara Anda bersikap? Ini panduannya. Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sama dengan tadi. Bagaimana cara kita berakhlak dengan dosen? Ini kita baca aja ya. Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan. Serta rendah hatilah pada orang-orang yang kamu belajar darinya. Jadi ada guru, ada dosen, ada kiai, ada ulama, ada ustadz, ada mu'alim, ada murabbi. Kalau kita memang belajar pada mereka, ya rendah hati. Masa kita itu cari ilmu pada guru kita, kemudian kita menyombongi guru kita, kan nggak patut. Oke, ini ending. Akhlak sebagai gaya hidup mahasiswa UI. Apa yang harus Anda lakukan ketika masuk kampus? Menaati peraturan kampus, berbusana sesuai dengan aturan, tidak merokok di lingkungan kampus, menghormati pengajar atau dosen dan karyawan kampus. Bagaimana cara Anda berpakaian? Rapi, sopan, menutup aurat, tidak ketat. Bagaimana cara Anda memilih teman dalam bergaul? Kalau tadi saya bilang, kalau Anda ingin menjadi lebih baik, cari circle yang baik. Paling enggak punya teman itu sholat, punya teman kok enggak sholat, khawatirnya Anda ketularan jadi tidak sholat. Berperilaku hedon, rela pinjol demi gaya hidup. Ya, hindari perilaku hedon yang nggak ada untungnya ya. Masa makan aja harus cari yang 1 juta 1 piring. Ngapain juga? Ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Unduru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi 'alaikum." Rasulullah SAW bersabda, pandanglah orang yang berada di bawah kalian, jangan memandang orang yang berada di atas kalian. Itu lebih baik supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Rasulullah pernah menggantikan baju besinya dengan 30 sok gandum. Rasulullah mendapatkan pinjaman untuk kebutuhan primer, pinjaman atau utang di era sekarang kebutuhan atau keinginan. Ya, kalau kita hanya keinginan, maka seberapapun pasti akan habis. Tapi kalau sesuai dengan kebutuhan kita, makan dengan uang 30.000 sehari itu enggak. Tapi kalau keinginan, ngopi saja 1 cangkir 80.000 tidak cukup, mau 30. Ya kan? Tapi itu keinginan. Ya sekali-kali boleh biar tahu, biar gak penasaran. Memakai narkoba, mabuk, ya ini gak ada untungnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Di dalam arak dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ini juga akhlak. Zina dan mendekati zina, betul bilang. Kalau di Jawa itu ada sebuah pepatah seperti ini. Di Jawa ada sebuah pepatah seperti ini.
Zina itu enaknya sak kelenteng, susah sak penggandeng. Tahu macamnya? Zina itu enaknya sak kelenteng. Kelenteng itu isi dari pohon, kapuk, kapas. Nah, itu kecil kan? Enaknya itu cuma sedikit. Tapi akibat dari zina itu susahnya bisa satu musim. Apalagi kok sampai jadi anak. Wah, itu susahnya sampai seumur hidup itu punya anak hasil di luar atau vitamin. Jangan dekati. Caranya kalau tidak ingin mendekati itu ya tidak bisa bergaul terlalu rapat dengan lawan jenis. Kalau nafsu berkobar tinggal tidur saja, itu setengah jam selesai. Umpamanya nafsu syahwat Anda naik, udah tinggal tidur aja, tidur di kos gitu aja selesai. Paling-paling nanti jadi mimpi basah. Dan mimpi basah kan nggak dosa, ya kan? Caranya di umpamanya Anda biar lupa dihitung itu apa syahwat gitu, ya sudah masuk ada dalam kos kunci, selesai setengah jam. Tapi kalau Anda melangkah untuk mengikutinya, setan punya kesempatan memberikan jalan langkah berikutnya. Itu sudah selesai. Oke, saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Sekali lagi, yang namanya akhlak itu adalah dasar dan nilai yang terbangun dengan kekuatan argumentasi ilmu yang kemudian akan memenangkan pertarungan menjadi akhlaknya. Oke, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.